Dahulu kala, sekitar tahun 1500-an di Desa Tasik Agung, Rembang, hidup seorang janda etnis Tionghoa bernama Mai Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku bakal nyeritain tentang Dampo Awang part 2. Oke, langsung aja. Dahulu kala, sekitar tahun 1500-an di Desa Tasik Agung, Rembang, hidup seorang janda etnis Tionghoa bernama Mai Lai. Ia mempunyai 3 anak laki-laki. Si sulung bernama Dampo Awang, anak kedua bernama Dampo Awung, dan anak ketiganya bernama Dampo Awing. Mai Lai dan ketiga anaknya hidup serba kekurangan. Mai Lai hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang rendah. Dengan susah payah, Mai Lai mendidik dan menghidupi ketiga anaknya. Suami dari Mai Lai sendiri telah lama meninggal dunia karena tenggelam saat berangkat melaut. Mai Lai mendidik ketiga putranya dengan penuh kasih sayang dan disiplin tinggi hingga membentuk karakter ketiga anaknya. Si sulung Dampo Awang memiliki karakter pekerja keras dan ambisius. Dampo Awung memiliki karakter penyayang dan Dampo Awing memiliki karakter bijaksana. Ketiga bersaudara itu pun mampu hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka juga sangat menyayangi ibu mereka, Mai Lai. Meskipun keluarga ini hidup serba kekurangan, namun ikatan kekeluargaan di antara mereka mampu terjalin begitu erat. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain ketika cibiran-cibiran pedesa para tetangga menghampiri mereka. Ketika menginjak dewasa, tiba saatnya bagi ketiga putri Mai Lai tersebut untuk menentukan hidupnya. Dampo Awang memilih merantau demi mewujudkan ambisinya menjadi orang kaya. Dampo Awung memilih bekerja di dekat rumah agar bisa merawat ibunya. Sedangkan Dampo Awing mencoba meniti karir menjadi pedagang dengan berjualan kue. Ketika Dampo Awang hendak pergi merantau, ia pun berpamitan dengan ibu dan kedua adiknya. Saat berpamitan dengan ibunya, Dampo Awang berkata, "Ibu, doakan aku ya agar menjadi pelaut yang berhasil sebelum bisa menjadi saudagar kaya." Sang ibu menjawab, "Iya nak, doa ibu selalu menyertaimu. Ini aku berikan cincin emas satu-satunya milik ibu pemberian ayahmu dulu untuk bekalmu merantau." Lalu Dampo Awang menjawab, "Terima kasih ibu, aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu dalam hidupku." Singkat cerita, pergilah Dampo Awang merantau bersama beberapa pemuda Tasik Agung. Saat Dampo Awang pergi merantau, Mai Lai, sang ibu tak henti-hentinya selalu mendoakan keberhasilan Dampo Awang. Peluh air mata selalu keluar saat Mai Lai mendoakan Dampo Awang. Mai Lai yakin
Dampo Awang akan berhasil. Mengingat Dampo Awang adalah sosok pekerja keras dan ambisius. Benar prediksi Mailai. Dalam perantauannya, Dampo Awang selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Hingga 20 tahun kemudian, Dampo Awang telah menjadi sosok yang kaya raya berkat usaha dan kerja kerasnya. Setelah kaya raya, Dampo Awang pun pulang ke Tasik Agung untuk memamerkan keberhasilannya menjadi orang kaya kepada para tetangganya. Dampo Awang pergi menuju Tasik Agung dengan mengajak istrinya yang cantik dan juga para pengawalnya yang berjumlah belasan orang. Rombongan Dampo Awang berangkat menggunakan kapal pesiar mewah miliknya. Setelah 2 hari 2 malam menempuh perjalanan, sampailah rombongan ini di tempat tujuan. Sesampainya di dermaga pelabuhan Tasik Agung, para tetangga pun riuh menyambut kedatangan Dampo Awang yang kini telah menjadi orang kaya raya. Pakaian Dampo Awang terbuat dari lapisan emas. Sepatu Dampo Awang terbuat dari berlian. Beberapa tetangga pun memberitahu Mailai bahwa anak sulungnya Dampo Awang telah kembali dengan keberhasilannya menjadi orang kaya. Mailai yang telah berumur 60 tahun pun bungah dan dengan tergesa-gesa mengajak 2 adik Dampo Awang untuk menyambut kakaknya. "Ayo kita sambut kakak kalian, nak," ucap Mailai kepada Dampo Awing dan Dampo Awung. Singkat cerita, mereka bertiga pun bergegas menuju dermaga yang berjarak tak jauh dari rumah mereka. Ketika Mailai sampai di dermaga dan bertemu Dampo Awang, Mailai langsung memeluk Dampo Awang. Namun yang terjadi, Dampo Awang justru menghindar dan menghina Mailai. Dampo Awang berkata, "Hei, kau siapa? Sudah tua, lusuh, jelek, kotor, mau memelukku yang ganteng dan kaya ini." Mailai pun kaget dengan respon Dampo Awang. Kemudian Mailai membalas dengan disertai isak tangis. "Nak, aku ibumu, nak, aku ibumu." Dampo Awang menyahut lagi, "Ibuku telah lama mati dan aku tidak mungkin memiliki ibu yang jelek sepertimu." Istri Dampo Awang pun mengingatkan suaminya, "Suamiku tercinta, apakah dia itu ibu kandungmu? Akui dan peluklah dia jika memang iya." Dampo Awang membalas perkataan istrinya, "Tidak istriku, dia bukan ibuku. Ibuku telah lama mati." Kedua adik Dampo Awang pun sakit hati dengan perkataan Dampo Awang tersebut dan berkata, "Kakak, kau benar-benar durhaka kepada ibu. Dulu kau merantau diberi bekal cincin emas satu-satunya milik ibu. Tidak ingatkah kau dengan jasa ibu?" Dampo Awang menyahut lagi dengan ketus, "Wanita tua bangka dan lusuh itu," sambil menunjuk Mailai, "bukan ibuku. Kalian juga bukan adik-adikku." Melihat sikap angkuh Dampo Awang, Mailai pun murka dan mengutuk Dampo Awang. "Hai kau Dampo Awang yang angkuh, kau sudah kelewatan tidak mengakuiku sebagai ibumu dan juga tidak mengakui Dampo Awing dan Dampo Awung sebagai adikmu. Kau kukutuk semoga tenggelam di lautan dan tewas bersama gulungan ombak." Setelah peristiwa itu, Dampo Awang pun memutuskan kembali pulang. Benar saja, saat Dampo Awang kembali pulang, tiba-tiba hujan deras dan badai datang dan menghantam kapal yang ditumpangi oleh Dampo Awang. Kapal Dampo Awang pun pecah karena hantaman ombak. Dampo Awang akhirnya tewas tenggelam di tengah lautan beserta rombongannya. Hanya sang istri yang selamat.
Hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini adalah janganlah kita durhaka terhadap orang tua kita, apalagi kepada ibu. Ibu adalah orang yang seharusnya kita sayangi dan kita hormati. Jika kita durhaka kepada ibu dan ibu murka, niscaya murka ibu itu akan menjatuhkan azab yang pedih kepada kita. Karena murka ibu adalah murka Tuhan. Jadi tadi itu cerita tentang Dampo Awang part 2. Aku bisa menyimpulkan bahwa cerita ini hampir mirip dengan cerita Malin Kundang. Tetapi cerita Malin Kundang dikutuk menjadi batu, sedangkan Dampo Awang ini tenggelam ditelan ombak. Memang ada sedikit perbedaan dengan di part 1 karena part 1 nyambung dengan cerita asal-usul Rembang, sedangkan ini sedikit berbeda karena di sini tidak diceritakan bahwa Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang, tetapi dia dikutuk oleh ibunya. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, subscribe. Apabila kalian punya rekomendasi cerita lain atau kalian mau menambahkan tentang cerita ini, kalian bisa DM aku atau kirim pesan lewat email atau kalian juga bisa komen di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.